Record sebentar. Ya, kita mulai record. Selamat malam sama teman-teman dari teman-teman para penggoes ya, baik ultra maupun teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih rasanya bikin peta digital. Karena selama ini kita itu setiap event apapun sementara ini dilenakan dengan diberikan file JPEG oleh panitia. Nah, tapi kita membuka wacana khusus bagaimana sih sebenarnya kita bisa bikin peta sendiri untuk bisa eksplor untuk macam-macam hal, untuk macam-macam kegunaannya, mau kegunaan eksplor suatu tempat, mau bisa menyelenggarakan suatu event, atau bahkan bagaimana cara kita bisa menikmati rute yang kita bikin. Nah, malam hari ini alhamdulillah waktunya Om Rifa punya berkesempatan bisa hadir karena mulai tahun lalu nih mulai pengen ngundang Om Rifa, cuman waktunya belum jodoh lah gitu. Apalagi setelah ke event kemarin itu eventnya Bentang Jawa kemarin yang sangat sukses tahun ini dengan segala macam gegap gempitanya itu luar biasa. Teman-teman harus mengacungi jempol karena sebagai penyelenggara itu tidak mudah loh untuk menyajikan suatu show ya, show sportainment ya, itu kan karena bagiannya karena ada unsur olahraganya juga, ada untuk entertainmentnya, ada unsur olahraganya, wisatanya juga dan lain sebagainya. Itu nggak mudah. Dan Bentang Jawa itu salah satu gurunya saya, yaitu gurunya Mang Eus, untuk bagaimana menyajikan suatu event itu menarik untuk kepada calon pesertanya. Nah, ini sambil menunggu nih teman-teman masih banyak yang ikut, tapi nanti kita rekod juga nggak apa-apa. Nah, di satu sisi 5.500 yang masih jadi anak bawang ya, anak-anak terakhir lah ini di event kegiatan ultra di Mangewu Mangatus, kita ingin memberikan sumbangsi di dunia ultra itu. Kalau diibaratkan kue itu kita ingin menyumbang gitu loh. Kalau kue donat atau kue cake tart itu kita ingin menyumbang salah satunya untuk event yang kita sebut 5.500 tanggal 27 dan 28 September di Jogja. Nah, kalau Om Rifa bersedia hadir, monggo tim dari Bentang Jawa, silahkan. Jangan GPS trackernya aja yang datang. Karena GPS tracker dari Mangewu Mangatus selalu disupport oleh teman-teman Bentang Jawa. Jadi silahkan, dan kita memang menyajikannya event rute sadu, event yang unik karena kita tidak ada rute GPX atau peta digital yang dedicated yang dibuat oleh panitia ke peserta, itu nggak ada. Tapi kita hanya menyediakan satu start finish, 3 checkpoint yang harus dilakukan secara berurutan. CP1, CP2, CP3 itu harus secara berurutan. Lalu ada 3 atau 4 parkour point. Parkour point itu ada rute wajib. Rute wajib itu sepanjang 500 sampai 1,5 kilo lah. Itu di rute wajib itu ada poin A ke poin B, itu bebas mau milih poin A ke poin B atau poin B ke poin A. Dan di rute wajib itu tidak ada keharusan rutenya harus mana parkour point yang mana dulu, tidak ada, bebas, silahkan, random boleh. Nah, di Jogja kebetulan checkpoint pertama itu ada di Magelang, checkpoint kedua ada di Dieng, checkpoint ketiga ada di Prembon.
Jadi itu harus dilakukan secara berurutan. Karena kalau tidak bisa dilakukan secara berurutan, panitia nanti akan kebingungan itu. Ini arahnya kemana? Pesertanya nanti bingung nanti. Kitanya panitia juga bingung. Nah, tapi ada 4 parkour point. Yang itu pertama di Tugu Pahlawan, Tugu Jogja, lalu di geotermal Dieng, keempat ada di Wadas Lintang, yang keempat terakhir itu ada di belakang Bandara Internasional Jogja atau Pantai Congot lah, di belakang bandara itu persis. Nah, silahkan gabung sendiri menjadi rute sepanjang 500 kilo dengan elevasi 5.000. COT-nya sangat panjang, 45 jam. Nah, ini dan dihitungnya bukan COT per CP, tapi COT secara global atau hasil akhirnya, yaitu 45 jam. Itu dari mulai itu baru dihitung COT-nya COT global, jadi akhir, COT akhir. Nah, itulah akhirnya desain, kita punya tagline desain your own path. Nah, bagi pertanyaan bagaimana cara bikin rute. Nah, kali ini kita undang ahlinya ahli. Ahlinya ahli Om Rifa Islaman. Kalau pikir kita nggak usah ngasih company profile atau CV-nya Om Rifa lah. Semua orang udah tahu lah gitu loh. Kalau sampai nggak tahu kebangetan, nanti japri saya gitu aja. Silakan Om Rifa. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah mau meluangkan waktunya untuk join di sesi kali ini. Aku diminta sama Mas Yohan dari teman-teman Rute Syahdu untuk sedikit sharing gimana sih cara membuat rute atau menggunakan kalau saya seringnya menggunakan tracking GPS untuk membuat rute atau membuat ride plan kita. Kan mungkin setiap orang punya preferensi masing-masing. Kalau mau bikin rute, ada yang biasa mungkin pakai Strava, ada yang biasa pakai Komoot, ada mungkin yang pakai Map My Ride, mungkin kalau masih ada nggak ya, saya lupa itu. Terus ada beberapa platform lain yang mungkin sering dipakai, cuman kayaknya belakangan ini ya sering nongol itu kalau nggak Komoot berarti GPS, Strava. Terus dan masing-masing juga biasanya ada yang non premium sama ada yang premiumnya. Bedanya apa sih gitu? Nah, biasanya di masing-masing platform itu antara premium sama non premium itu perbedaan signifikannya memang biasanya terletak di pada saat kita mau sedikit ngulik-ngulik rute, mengedit rute, edit file GPX-nya, bikin planningnya, rutenya mau kayak apa, ditambahin titik. Di sini ada minimarket, di sini ada hotel, di sini ada restoran, atau di sini ada pom bensin gitu misalnya. Itu biasanya di setiap platform yang versi berbayarnya itu bedanya di situ. Kalau yang versi non berbayarnya biasanya cukup cuman bisa mungkin entah sekedar upload GPX gitu, terus kemudian atau bikin rute simple gitu, udah dari start ke finish gitu ya. Terus udah nggak bisa terlalu banyak dieksplor. Dan biasanya yang cukup sering dipakai sama teman-teman yang sepedaan itu biasanya motong GPX, motong rute. Mau itu rutenya cuma rute totalnya 100 kilo, even 1000 kilo, even berapa ribu kilo, biasanya pengennya dipotong-potong nih, entah dipotong rute per hari, atau per 100 kilo, atau per 200 kilo, atau sesuai dengan rencana bersepeda mereka, sesuai dengan ride plan. Karena ride plan tiap orang beda-beda. Mungkin kalau aku boleh ambil contoh, di Bentang Jawa ya, 1.500 kilo. Ada yang mungkin dia mau riding per harinya 200 kilo, berarti dia pengen GPX-nya dibikin per 200 kilo, ya bisa. Gitu. Ada yang mungkin ngerasa, cukup kalau buat rute yang saya masukin di Bikekom itu, saya cukup pecah jadi 3 aja deh. Gitu. Jadi 500, 500, 500. Itu rute yang ada di Bikekomnya ya dimasukin. Tapi pada saat dia navigasi, pada saat dia jalan, dia mau berhenti di 250 terus dia save, ya bisa. Besok pagi pakai rute yang sama lagi itu, nyambung aja.
gitu. Walaupun nanti jadinya di let's say hasil akhirnya rute dia akan terpecah-pecah sesuai dengan ride plan-nya dia, mungkin per 250 atau bahkan mungkin per 150. Nah, kadang-kadang orang masih cukup banyak yang rancu. Kalau rute file GPX yang 1.500 ini saya pecah jadi 3, saya jadi harus ridingnya 500 kilo sehari. Ya enggak, riding seharinya mah sesuai keinginan dan sesuai apa ya, sesuai kehendak yang maha kuasa aja di atas. Kadang-kadang harus istirahat di 150 kilo, mau nggak mau gitu ya. Kadang-kadang masih bisa lanjut sampai 300 kilo gitu kan, kita nggak tahu ya. Saat dalam Itu satu pengalaman hari. saya juga pecah 3, wah, kemaanunya Iya, kenyataan di lapangan. jadi balik lagi sebenarnya itu yang malah mungkin harus lebih di diperkuat. Ride plan-nya mau seperti apa, baru next-nya masuk ke ya udah GPX-nya disesuaikan sama ride plan-nya. Karena kadang-kadang kalau cuma sekedar oke dapat file GPX terus langsung masukin aja ke Bycom, terus ya udah nanti riding ngikutin yang ada di rute aja dari GPX aja tanpa sebelumnya rutenya diulik menggunakan platform apapun, which is yang kita sering lakukan menggunakan GPS. Biasanya jadinya kita nggak kebayang tuh kita mau ridingnya kayak apa. Kayak kayak walaupun dia tahu ada petanya, harus kiri, harus kanan, mana harus ya kan. Yang paling nggak kalau di peta kan kita menjadi mesti tahu kapan mesti belok kiri kanan. Kalau nggak kita nyasar gitu. Tapi selain dari kiri dan kanan, abis itu kita nggak tahu lagi di jalan itu ada apa. Karena kita nggak pernah explore sebelumnya, oh di rute ini ada, nanti di kilometer sekian ada hotel, saya mungkin buat nginep di situ. Atau di kilometer sekian ada toko sepeda, saya bisa betulin sepeda di situ kalau memang perlu. Nah, yang kayak gitu-gitu justru akan ketahuan atau jadi kita bisa lebih tahu pada saat kita ngulik rute. Bukan pada saat kita sepedanya harusnya kita udah tahu di jalanan ini kurang lebih akan ada apa sesuai dengan yang udah kita lihat di peta gitu. Nah, kemudian banyak hal teknis juga yang mungkin apa ya teman-teman yang bersepeda tuh belum paham mungkin ya. Kayak sesimpel rute GPX panjang 1.500 kilo or berapa yang mungkin ada panjang ya, saya kasih contoh yang agak panjang. Biasanya nih kebanyakan pengalaman dari para peserta bentang Jawa ya gitu ya. Mereka dapat rute 1.500 kilo, mereka maunya langsung dapat 1.500 itu dimasukin ke Bycom. Langsung full 1.500 kilo. Ini akan sangat apapun baik komputernya, kalau ini rutenya nggak dipecah, nggak diulik dulu, nggak diulik dulu, nggak dipecah terutama GPX-nya, akan besar kemungkinannya Bycom error di tengah jalan. Iya, betul itu. Sangat besar kemungkinannya. Kenapa? Karena kapasitas dari setiap baik komputer, baik dari yang paling canggih sampai dari yang paling mungkin paling ekonomis sampai yang paling mahal gitu ya, itu nggak kuat menampung hasil rekaman sepeda dan menampilkan rute GPS yang 1.500 kilo ini. Gitu. Jadi memang ada baiknya dipecah. Karena kalau nggak dipecah, kebayang teman-teman lagi sepedaan, terus Bycom-nya hang. Bukan masalah kalian nggak tahu jadi nggak tahu, udah jelas kalian jadi nggak tahu rutenya harus belok kiri belok kanannya di sebelah mana. Kalau kalian nyasar, kalian kan harus balik lagi ke rutenya, gitu. Dan jadinya harus ridingnya jadi nggak sesuai sama plan yang udah direncanakan. Ini justru yang paling penting gitu, yang harus direncanakan di awal, bahkan sebelum masuk ke ngulik GPX-nya di platform apapun, ini case di RWGPS gitu. Nah, mungkin kalau aku sambil sedikit nge-share screen RWGPS-nya ya. Boleh. Aku memang sengaja nggak kasih ada slide atau apa karena ya basically kita lihat aja langsung di RWGPS-nya. Ini di RWGPS-nya sendiri kan bisa dilihat. Kalau lihat teman-teman masuk di websitenya, kita langsung masuk aja lihat ke ada yang memang yang gratis, yang memang sering ya semua orang pasti mulainya dari yang free lah. Begitupun
kita dari like 5 tahun lalu, 6 tahun lalu pasti mulainya dari sini dulu. Cuman once kita ngulik mau nggak mau Tapi kita tahun ini enggak kan? sebenarnya dari sejak 6 tahun lalu juga enggak, karena begitu kita ngulik mau nggak mau kita harus paling nggak kita harus Oh dari iya, bawah. Ada fitur-fitur yang mesti kita pakai, yang memang iya ya betul. adanya di yang berbayar. Iya. Dan aku tahu mungkin challenge-nya dari kebanyakan orang adalah kalau berbayar mahal. Tapi teman-teman tuh nggak harus berbayar, itu tidak harus dibayar langsung setahun. Karena ini kayak misalnya ini contoh ya, ini harganya ada yang basic $5 per bulan, ini $6,6 per bulan. Teman-teman tuh bisa hanya ya udah kayak misalnya nih ada eventnya di bulan Agustus misalnya, teman-teman hanya bayar buat bulan Agustus tok. $6,6 itu mungkin berapa ya? 100.000 lah ya, gitu. 100.000. Ini kalau dikonversi ke kopi susu atau kopi tuku mungkin 100.000 ya 5 kali beli tuku lah, kurang lebih gitu. Nggak minum kopi. Kalau yang rokok itu udah itu tuh sisa-sisa banyak itu untuk makanya. Jadi kan cukup buat di bulan itu aja gitu, buat dipakai selama sebulan dari mulai planning sampai nanti selesai, atau bahkan ya dihitung-hitung gitu, berarti langganannya mulai tanggal ini aja. Begitu eventnya selesai udah nggak perlu langganan lagi, beres kan bisa. Dan cuman kurang lebih tidak terlalu mahal. Memang kalau dianggap jadi tahun biasanya jadi lebih mahal. Tapi ini kan 6,67 kalau ditagih tahunan. Dia biasa, dan hampir selalu semua platform ada pilihan saya mau sebulan aja, itu ada. Jadi nggak usah terlalu, kalaupun misalnya jadi sebulan aja mungkin jadi agak sedikit lebih mahal nggak sih, jadi misalnya ini jadi 7 atau jadi 8 gitu ya, tapi itu cuma buat sebulan udah cukup gitu, karena berarti ya udah planning sebelumnya, eventnya berjalan udah selesai gitu. Tapi semua fitur-fiturnya itu biasanya akan lebih sangat membantu kita dalam kita ngulik GPX-nya. Baik itu mau eventnya lomba ataupun touring atau apapun gitu. Karena ada beberapa fitur juga yang kayak misalnya Radio GPS ini juga ada aplikasinya ya, sama halnya seperti Strava atau Komoot gitu ya. Dan kalau kita pakai yang berbayar, itu kita bisa download rute lomba, in this case misalnya rute lomba atau rute touring, download secara offline di handphone, di aplikasinya. Jadi kalau event handphone itu di airplane mode atau nggak ada sinyal sama sekali, itu navigasinya bisa 100% tetap berjalan. Oh, bisa kayak Komoot berarti ya, Om? Iya, bisa kayak betul. Komoot kan memang kita bisa beli mapnya kan, gitu. Ya, bisa beli mapnya. Jadi kalau mapnya kita beli, di download taruh di akunnya kita gitu ya, petanya tetap bisa diakses walaupun nggak ada sinyal. Walaupun gitu. Ada sinyal, oke. Karena Radio GPS itu juga sama, jadi kayak dia akan mendownload seluruh rute yang, misalnya rute Bentang Jawa ya, gitu. Sepanjang rute ini, itu dia akan download rutenya offline, tersimpan di handphone, di aplikasi Radio GPS-nya, dan ini bisa 100% dipakai untuk navigasi, walaupun nggak ada sinyal. Salah satu fiturnya yang sangat berguna biasanya kalau memang kita mau pakai ini untuk satu event, apalagi kalau lomba. Gitu. Jadi fitur-fiturnya tuh banyak yang sangat-sangat membantu. Ini aku bisa kasih lihat sedikit ya, kayak buat create and plan ya. Kalau explore and discover sih ada beberapa hal yang sebenarnya event kita pakai premiumnya jarang kita pakai nih, kayak activity heat map atau apa. Iya kita pakai. Ini dari sini tuh kita bisa tahu, oh jalanan ini tuh udah ada yang jalanin belum ya? Udah pernah ada yang jalanin di sini atau belum gitu. Ini biasanya kelihatan nih dari heat map. Semakin warnanya semakin beda, oh berarti ini jalanannya sering dipakai. Gitu. Nah kemudian yang paling berguna sebenarnya itu di section create and plan ini. Ya jadi kalau dilihat nih dari yang berbayar, buat organize rute-rute yang udah ada itu bisa dipakai di semua paket. Sedangkan untuk yang lainnya itu hanya bisa di yang berbayar. Ya kayak
bikin rute, terus bikin atau ngeprint custom maps. Ini tuh biasanya kayak rutenya kita udah bikin, terus kita bikin kayak waypointnya sama Q-nya belok di mana atau apa segala macam. Ini tuh bisa dilakukan buat yang ya, di yang premium, yang berbayar lah. Di setiap nanti dia akan print, akan ada gambarnya di setiap belokan, dia apa, ada Q-nya, ada tulisannya. Jadi ibaratnya kita nggak pakai peta aplikasi apa secara online, aplikasinya pun nggak buka, kita buka PDF-nya doang, itu kita tahu kita mesti jalan mesti kemana. Ini bisa dibikin, dan kadang-kadang kalau buat bisa, kadang-kadang kalau berguna, ini kayaknya malah buat yang teman-teman ikut rute Syahdu, bikin peta dengan ada parkornya gitu, yang ada di mana, ini berguna banget nih. Parkornya bisa di print aja jadiin PDF tanpa harus perlu tahu rute kesananya gimana. Yang penting di parkurnya tuh udah ketahuan parkurnya mulai dari mana, dari start dari mana ke mana. Cuman dari PDF satu aja udah di parkurnya di sini. Kasih satu itu aja, toh nggak perlu lagi meta. Kasih aja dalam bentuk PDF. Menarik gitu. Kayak balapan dulu ya, yang di print ditempel di apa, kayak ditempel di betul. Yang dipakai Excel gitu kan, 50 kilo belok kanan belok. Betul. Nanti aku coba createin ya, bikin dari yang bentang Jawa. Cuma kalau bentang Jawa kan kadang-kadang karena panjang, kadang-kadang berat tuh bikinnya. Jadi ntar aku potong rutenya dikit, terus aku bikinin custom map-nya kayak gitu. Itu bisa banget. Terus ini track and navigate juga sangat ngebantu kalau memang at least buat backup ya. Kalau teman-teman, aku cukup yakin kalau yang bersepeda udah cukup serius, apalagi udah sampai mau ikut event, terus ikut eventnya juga yang ada unsur kompetitifnya segala macam, mungkin udah cukup mempersiapkan pakai Bicom untuk navigasinya. Itu udah paling benar ya, karena enak ya, kita nggak perlu buka handphone, langsung ada di Bicomnya. Navigasinya segala macam itu udah ada, tapi at least buat backup, kalau kita pakai yang premium, ini basically semua hal ini tuh akan bisa dipakai. Ini akan bisa dipakai. Download Maps ini buat aku pribadi ya, buat offline use ini sangat berguna banget. Iya, betul. Di saat dimana Google Maps juga nggak bisa kita akses karena nggak ada sinyal atau apa segala macam, ini akan sangat berguna. Dan kita kadang-kadang, kalau aku sih justru ngelihatnya kadang-kadang kalau lagi riding sendiri ya gitu ya, ngelihat kalau kita lagi nanjak atau di mana, ini kita nanjak udah di elevasinya di yang sebelah mananya, jam berapa jauh lagi dari ujung tanjakan gitu, ujung elevasi. Ini sangat berguna banget, karena itu bisa kita buka aja di aplikasinya dan kita tetap bisa full navigasi tanpa harus khawatir petanya hilang. Nah, buat yang senang bikin rute, senang ngulik rute, itu juga banyak banget hal-hal yang bisa dipakai kalau kita pakai yang berbayar, khususnya yang premium ya, gitu. Kayak misalnya nge-split sama ngegabungin rute GPX. Ini yang biasanya paling dicari sama orang yang mau ngulik rute. Karena sesimpel itu, rutenya kegedean nih, mau gue split jadi 3, jadi 4, or jadi 10 gitu. Ini bisa, atau bahkan mau ngegabungin rute, ini biasanya yang paling dicari gitu ya. Yang lain-lainnya basically tergantung kebutuhan lah, kira-kira diperluin atau enggak, terus dan yang lain-lainnya. Nah, kalau syncing ke ini dari fitur Connect, Sync and Share juga di yang free ada beberapa yang bisa juga dipakai. Nah, yang lain-lainnya ini juga bisa, hanya bisa di yang premium. Tapi ini pun biasanya berdasarkan pengalaman aku lah, paling enggak ini fitur-fitur ini walaupun ada, memang agak jarang kita pakai. Kayak bike maintenance, log, apa segala macam ya, kalau memang kita mau pakai ya bisa. Di sini juga bisa banget create private segment atau apa segala macam, itu bisa dilakukan. Nah, jadi cukup banyak memang perbedaannya antara yang berbayar sama yang free. Yang free basically yang sangat-sangat basic lah, yang penting bisa dipakai. Tapi kalau kita udah mulai agak sedikit serius ngulik rute atau segala macam,
nggak ada salahnya kita pakai yang Ya, premium. Tidak harus dan worth it kok, harganya nggak mahal lah kalau umpamanya nggak kita mahal, nggak ya sebutin. apa namanya Kan sangat-sangat kita cukup. hobi ngulik rute, menarik ini. Benar gitu, maksudnya makanya aku kadang-kadang kalau ngejelasin relatif terkait mahal atau enggak, ya aku suka bandingin sama ya hal-hal yang umum kita kita suka lah ya. Contohnya ngopi, kita ke tuku atau kemana gitu. Sekali beli kopi tuku 23.000 gitu kan. Ya ini cuman kira-kira 4 apa 6 kalinya tuku lah gitu untuk sebulan gitu. Tapi ini bisa mendukung misalnya kita mau ada event atau mau ada kegiatan, entah mau touring, entah mau lomba, atau mau apa, bisa kita pakai full semua kapabilitas si platformnya untuk membantu kita di event atau di acara kita gitu. Ini akan sangat-sangat membantu. Gitu. Jadi kadang-kadang itu yang jadi barrier, kadang-kadang teman-teman tuh suka wah ini harus setahun nih mahal gitu. Ya nggak harus setahun, itu hampir semua platform subscription itu pasti bisa bulanan. Nggak mungkin cuma setahun gitu. Harus langsung setahun. Ya, tapi kalau kita sudah mulai fokus senang ngulik rute, sebenarnya di beberapa aplikasi ya enggak mahal, karena fitur yang kita dapat sebagai orang yang pengen mendesain rute menarik banget itu. Iya, betul. Nah ini aku coba apa namanya masuk ke Ride GPS-nya ya. Ini tampilan awalnya kalau kita habis login. Mungkin dan tiap platform memang punya uniqueness masing-masing. Ada yang mungkin senang sama tampilannya Strava, ada yang mungkin senang sama tampilannya Komoot atau mungkin yang lainnya. Ya itu relatif. Beda-beda, sesuai selera aja. Dan silakan gunakan mana yang memang sesuai sama keinginannya gitu, sama seleranya. Tidak harus pakai spesifik yang ini gitu. Ini begitu kita masuk, basically yang akan di sini ada menunya semua antara yang free sama yang berbayar sama. Cuman masalahnya nanti mana yang bisa diakses, mana yang enggak gitu. Ya ada analyze apa segala macam gitu. Itu ada apa namanya banyak yang bisa kita, ada beberapa foto-foto, mungkin kalau kita udah pernah sepeda terus kita upload foto-fotonya akan bisa muncul di sini. Terus ada activity. Nah, terus kemudian yang mungkin yang kita mau highlight di sini, let's say kita langsung masuk ke route planner. Nah, di sini ini kalau teman-teman lihat route plannernya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di tampilan ini di sini itu basically kita beneran bisa ngulik rute, bikin rute dari baru atau ngulik dari rute yang sudah ada, itu bisa dilakukan gini. Ini ada sneak peek sedikit di sebelah kiri, kelihatan ada Jember Cycling, ada alternatif ini pada saat kita lagi ngulik rute BJ. Sekarang udah nggak apa-apa dikasih lihat karena BJ-nya udah selesai. Gitu. Nah, kalau awalnya jadi kayak kita punya bantuan ya. Betul. Ini jadi kayak ada layer tanpa harus kita survei secara langsung. Betul. Banget. Nah, itu teman-teman nih. Ini enaknya nih, menarik. Bisa kelihatan. Ini misalnya, ini aku bisa hilangin dulu ya. Aku remove dulu biar teman-teman nanti tahu kayak kalau tampilan awalnya by default itu, dan ininya juga rute ini, let's say di route planner ini, aku kan tadi baru sign in ya. Aku sebenarnya aku baru sign in. Ini aku udah kerjain dari mungkin 2 bulan 3 bulan lalu. Tapi di route planner ini, terus aku sign out, aku sign in lagi kapan gitu, dia masih nongol di route planner ini. Kayak kesimpan gitu. History kita kerjanya. Ini kita remove. By default tampilannya biasanya kosongan begini nih. Ya, atau kita clear map, udah ini kosong. Tampilannya ini kosong begini. Berarti bisa kerja ada layer-layer ya? Dalam Betul. satu peta, dalam satu itu jadi ada beberapa layer. Ada ini peta betul. Ini. Nah, sebelum aku tambahin petanya, ini aku mungkin mau kasih lihat
beberapa fitur yang memang bisa kelihatan di sini ya, di tampilan ini dulu. Ini orang biasanya ada yang mau pakai petanya peta apa di RW GPS. Kita bisa pilih kita mau desain petanya, dia RW GPS Cycle ada petanya sendiri ya, ini yang jalan. Tapi kalau kita mau bikin petanya based on Google Map, ini tinggal kita ganti. Ini yang keluar di sini jadi sama persis jalanannya kayak Google Map. Oh. Ini sama persis kayak Google Map. Ini kalau, nah ini yang kemarin di section Gumitir kemarin yang baru, nah ini adanya di sini segmen gravel tambahan. Gravel tambahan. Nah ini jadi base mapnya itu bisa kita ganti-ganti. Terus di sini bahkan overlay buat setting buat petanya nanti, kalau itu kita bisa mau tampilin apa tuh banyak banget. Ada global heat map, personal heat map, segala macam, itu sebenarnya bisa kelihatan. Ini kalau kita tampilin heat maps, ya kalau ini global heat maps, teman-teman lihat di sini di antara Jember sampai ke Banyuwangi. Kalau saya aktifin global heat mapnya jadi kelihatan agak merah. Nah ini kita kelihatan, oh rute ini yang sering dipakai sama orang. Ada merah nih. Ini kelihatan. Jadi yang ini. Ini kalau aku matiin, hilang tuh yang merah-merah. Hilang ya. Jadi kita juga kalau mau misalnya bikin rute atau kita mau explore rute baru atau apa, kita bisa aktifin aja, itu bisa kelihatan, oh berarti yang merah ini berarti pernah dijalani nih sama orang. Ya entah dia jalannya pakai motor atau pakai sepeda. Bisa mengurangi resiko prank rute ya? Bisa. Atau karena yang Om Rifa, karena hashtag kita tuh design your own path, teman-teman nambahi and prank yourself. Betul. Jadi ya kita cuma tahu, oh rute itu berarti pernah dilalui oleh orang ya. Dia mungkin upload rutenya ke RW GPS atau ke peta yang lain, jadi kemudian dikumpulin di sini si RW GPS bisa nampilin heat mapnya seperti ini. Nah, apakah rutenya itu memang bisa dijalanin pakai sepeda apa enggak? Ya tetap harus dijalanin sendiri. Cuma nanti kita tahu pernah ada orang lewat situ, mungkin orang lewat situ jalan kaki kali, terus kita lewat pakai sepeda, ya salah sendiri gitu kan. Gitu. Jadi itu salah satu. Nah ini di sini juga dia ada fitur bike path. Cuman bike path ini biasanya karena kita lokasinya di Indonesia ya, ini practically useless lah. Gitu. Mungkin kalau kita di Eropa, ini akan kita tahu, oh yang namanya bike path itu yang mana ada kelihatan. Gitu. Atau di luar negeri lah. Ya, biasanya Eropa lah yang banyak. Udah ada memang dedicated bike path. Even sampai gravelnya pun ada udah ditetepin di peta, ini tuh bike path. Kalau di sini practically ini nggak terlalu berguna. Nah ini ada beberapa fitur yang memang hanya bisa dipakai kalau kita pakai RW GPS Map. Kalau kita pakai ini, nah ini baru layersnya bisa dipakai, kayak misalnya. Kalau Om Rifai lebih banyak base-nya mapnya base-nya kita biasanya dua. Biasanya aku sering pakai ini petanya sama Google Map. Terus kita compare. Oh, untuk membandingkan ya. Untuk bandingin aja gitu. Jadi karena kita juga tahu mungkin 99% pesepeda patokannya pasti Google Maps gitu. Dan kadang-kadang kita juga aku juga ngeprank aku sendiri gitu sama tim lah gitu. Kita bikin di RW GPS gitu. Gitu kita sepedain lah, kok beda jalannya nggak ada. Gitu. Jadi seru-seruan aja gitu. Tapi biasanya kalau untuk buat event atau apa, kita tetap bandingin antara Google Maps sama RW GPS Cycle. Jadi buat bandingin. Tapi biasanya perbedaannya nggak terlalu jauh lah. Gitu. Jadi kalau RW GPS kan, kalau Google Maps kan karena memang ya hampir bisa dibilang 99% orang patokannya kalau yang namanya peta navigasi pasti dia akan lihatnya Google Maps. Gitu. Jadi ada jalanan yang jauh lebih aktual kondisi petanya biasanya tetap Google Maps gitu, walaupun ada Mapbox atau apapun yang lain-lainnya lagi. Dan biasanya kalau yang kondisi jalan aktual, entah gambarnya, entah Google Street View-nya pasti dari Google Maps gitu. Jadi itu yang kita pakai buat ngebandingin. Oke. Nah
Jadi ini beberapa hal fiturnya. Kemudian di sini di sebelah kanan nih ada beberapa tombol yang belum muncul ya, karena memang kita belum bisa rutenya di sini. Ada reverse route, ada split route, trace, selection. Ini basically kalau kita jabarin atau jelasin satu-satu nggak kelar sampai jam 2 pagi nanti gitu, biasanya. Tapi di dashboard, keseluruhan dashboard inilah yang memang jadi dashboard utama kita untuk melihat rute. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh, kita ambil rute yang udah ada. Kita ambil rute yang udah ada. Sorry, kita import. Nah, ini biasanya import ini akan kelihatan nih rute-rute yang udah pernah kita bikin, udah pernah kita bikin atau udah pernah kita jalanin. Kalau kita mau upload juga bisa gitu. Kita mau cari juga bisa tentang Jawa. Tentang Jawa 2025. Dia akan otomatis masuk. Semakin panjang panjang rutenya, otomatis biasanya akan semakin berat. Ini muncul nih. Ini mungkin yang kemarin nih gue udah dilihat, banyak teman-teman lihat di Rexmap apa ya, ini rutenya. Ini ada Q-nya ini nih yang kayak belok gimana, ini bisa dilihat di sini. Ini Q-sheet-nya banyak banget, udah pasti. Nah, ini yang kayak nih contohnya tuh misalnya belok di mana, apa namanya, jalan kemana, continue tuh. Tapi ini ngikutin dari yang ada di sini. Dan ini bisa bisa kita modify sesuai yang kita mau, dan bahkan kita bisa naruh sendiri, kita Q di sini, kita tulis sendiri jalannya lurus atau belok ke kanan masuk ke Dendels gitu misalnya. Itu bisa. Dan kemudian nantinya di print gitu kayak dijadiin itu sangat-sangat bisa. Ini jalan ini rute yang ini mungkin generasinya Pak Taru itu masih pesepeda Tour de Indonesia Haji Tarwi itu dulu zamannya pakai Q-Card Iya benar, itu ya. pakai zaman yang zaman dulu udah pasti pakai Q-Card. Nggak mungkin pakai, kan belum ada ya yang kayak gini-gini nih, kayak gini-gini nih belum ada cyclocom atau segala macam. Jadi memang pakai seperti ini. Nah, ini kalau misalnya yang paling sering ditanya, kalau kita mau motong rutenya gimana gitu. Gampang banget sebenarnya. Ini di sebelah kanan teman-teman lihat ada tombol split route. Jadi ya udah tinggal di aku coba ya. Kita split sampai di CP1. Kita split route. Di sini langsung ada instruksinya kok. Gimana caranya mau splitnya. Ya. Click anywhere on the route or elevation profile to split the route. Bahkan kita cuma bisa klik di sini aja nih. Ini kayak misalnya di CP1. Tadi kepencet, dia ada notifikasi. Ini kita mau split misalnya di CP1. CP1 kan di sini nih. Nah, ini kita bisa, misalnya kita bisa aja split di sini misalnya. Kalau kita mau lihat mau split di kilometer berapa nih, yang udah jelas mau di sini kita mau splitnya gitu misalnya ya. Kita bisa klik di sininya juga nih. Tadi ini kilometer berapa? 4, oh ya turun. 4, ya kan 454,8. Ini bisa di sini. Kita mau split di sini. Ya, aku klik di sini. Dia otomatis nanti akan split. Dia akan split. Lihat di sebelah kiri jadi ada 2. Di sebelah kiri ini jadi ada 2. 458 sama 1047. Dia otomatis split. Nah, ini yang 454,8 ini berarti yang dari start sampai CP1. Sampai CP1. Ini tinggal kita namain aja. Name. Start sampai CP1. 1. Nah, 1. Selebihnya rutenya masih ada. Yang sisanya. Jadi sekarang di sini karena kita select rute yang ini, yang CP1, select yang ini, yang rute yang sisanya abu-abu, nggak kelihatan.
Karena kita ibaratnya lagi kerja pakai rute yang ini. Nah, ini kayak gini. Bisa kita ganti lagi namanya, bisa. Terus ya, kalau kita nggak, biar ini kita nggak mau lihat misalnya rute yang satunya, ini kita hide dulu. Nggak kelihatan di sini. Nah, kita fokus kerja di yang ini bisa. Ini pun nanti ya mau dibelah lagi juga bisa. Nah, terus ini kan ada 2 rute. Kalau mau di save jadi satu file JPEG sendiri, ini tinggal kita pastiin select yang ini, tinggal di save aja. Ini kita save. Ya udah, ini save apa namanya, save rutenya. Ya, jadi kita bisa pilih ini rute apa, cycling, mountain cycling atau apa. Ini cuma buat ini aja, nggak mandatory juga. Jadi pilih aja mau seperti apa, terus ya udah tinggal di save. Menarik ya, untuk split rute mudah. Sangat mudah. Ini mungkin agak lama karena koneksi internetnya agak lambat. Tapi sesimpel itu buat, nah ini udah jadi. Udah, ini kalau kita mau buka, ini tinggal kita misalnya buka di tab yang baru ya gitu. Atau kalau misalnya mau kita langsung kirim ke device juga bisa, mau kita share ke teman bisa, mau kita bikin ini dijadiin di satu event juga bisa. Soalnya kalau enggak, motong rute itu kan akan kerepotan. Biasanya, ini dari kilometer sekian, potong save, terus buka lagi, dipotong dari sekian. Ini basically semua rutenya yang dari awal tadi masih ada di sini. Oke. Bahkan dari sini kita mau import lagi yang lengkapnya juga masih ada, tinggal kita import lagi aja rute yang lengkapnya tadi. Oke. Kalau misalnya ada bagian yang mau kita potong. Nah, kita berangkat dari sini ya, 458. Aku coba potong lagi aja sedikit biar jarak apa namanya jadi agak kecil. Aku potong di Pelabuhan Ratu deh, tempat orang biasa istirahat. Soalnya setelah Pelabuhan Ratu rutenya sangat menyakitkan. Ya. Kota 1000 jembatan pulau. Ini kita split lagi. Ini aku split di kilometer 240 pas di dekat alun-alun Pelabuhan Ratu. Nah, itu menarik. Ini kelihatan nih mana rute yang dari start ini sampai Pelabuhan Ratu, ini Pelabuhan Ratu CP1. Ini aku jadiin lagi ya, start sampai Pelabuhan Ratu. Teman-teman harus cobain ikut Pulau Jawa itu biar bisa menikmati rute apa namanya Pelabuhan Ratu. Start sampai CP1 itu salah, ini salah di namanya. Yang ini yang start sampai Pelabuhan Ratu. Ya, Pelabuhan Ratu. Nah, yang rute satunya, yang setelahnya aku hide dulu. Yang rute sisanya juga aku hide dulu. Kita kerja pakai yang ini. Ini kan udah ada Q-nya otomatis muncul dia. Pada saat kita bikin rutenya itu otomatis muncul. Kalau cara bikin rute sih gampang banget, tinggal klik start terus ya tinggal titik. Hampir semua platform sama caranya. Tinggal titikin ke sini, titik ke sini, dia akan narik garisnya sesuai dengan rute yang kita mau. Apakah rute itu sepedaan, jalan kaki, atau mobil. Biasanya sih kita akan tetap milih yang driving. Masalah nanti lebih aman gitu ya. Lebih aman mobil gitu. Rutenya. Kalau kita pilih rutenya jalan kaki, ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita. Soalnya kan cycling karena di peta di Indonesia kan nggak ada dedicated cycling path, jadi nggak akan ada rutenya. Malah dibilang nggak bisa bikin rute karena nggak ada. Kita bisa aja pilih yang walking. Nah, tapi ya kalau ibaratnya kita agak berjiwa adventurous sedikit, pengen ngeprank diri sendiri, pilihlah yang walking. Memang bisa dipakai buat jalan kaki, tapi berarti hiking bawa sepeda nanti. Nah, ini yang tadi aku bilang kayak misalnya mau dipakai, kita mau ngeprint Q-sheet-nya atau apa, itu semua bisa di sini. Review, kita mau lihat Q-nya ada apa aja, itu bisa kita review satu-satu. Kita mau lihat yang di sini Q-nya kayak apa. Ini bahkan Q-nya nanti bisa kita edit, itu bisa. Sangat-sangat memungkinkan gitu untuk
melakukan itu. Sangat Jadi, attention to detail ya. iya, gitu. Ya kita Nah, juga kadang-kadang nggak pernah sampai sedetail itu kalau apalagi kalau aku buat iniin sendiri ya, apa namanya, riding sendiri gitu. Tapi at least kita tahu, oh ini kita bisa taruh catatannya, jadi kita tahu kalau nanti di rute ini kita lihat gitu, di sini tuh ada apa tuh, sangat-sangat bisa. Ini kita save lagi, terus nanti kita mau print Q-sheet-nya itu bisa banget. Kita lihat nah rutenya ya. kalau menurut pengalaman ya Om Rifai pakai Ride GPS itu, kemungkinan pranknya besar nggak? Soalnya ada beberapa aplikasi itu kan, oh lu pakai itu, dia memang AI-nya tukang ngeprank nih, gitu. Kalau kita asal tarik gitu. Kalau kita, makanya tadi aku bilang kita sering banget selalu compare map yang udah kita bikin pakai GPS Cycle, terus kita akan selalu compare ke pakai Google Maps. Apalagi kalau kita mau jadiin ini buat di event gitu, karena kita pengen tahu sebenarnya yang terupdate, jalanan yang terupdate gitu tuh, itu tuh jalanannya yang ada yang mana. Even kadang-kadang udah kita compare ke Google Maps aja, kadang-kadang oh ternyata jalanannya belokannya agak lewat sedikit gitu. Ya nggak apa-apa, tapi at least sebetulnya udah benar lewat itu. Kadang-kadang kalau meminimalisir lah ya. ya, jadi kita nggak bisa bilang dia nyaranin. Kadang-kadang banyak orang yang mau bikin rute, ya udah dia bikin aja terus memang mengandalkan 100% ke kemampuan dari si platformnya untuk mengusulkan rutenya lewat mana gitu. Ya kalau kita memang udah melakukan itu, udah harus siap, ya akan di-prank sama rutenya. Rutenya si AI atau si algoritmanya itu kan dia hanya menghitung dan memberikan suggestion berdasarkan data. Oh di sini ada jalan, saya lewat sini. Ini yang paling dekat, ini lewat sini. Mereka akan biasanya tergantung settingannya. Ya udah dia masalah itu jalan masih ada apa enggak, jalan beneran bisa lewatin apa enggak, ya itu balik lagi ke usernya, mesti dicek dulu. Kalau enggak ya otomatis akan kena prank gitu. Jadi tergantung seberapa adventurous-nya orang yang ngulik rutenya. Kalau dia memang ya udahlah kita lihat nanti aja gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau tahu rute yang pasti-pasti aja gitu segala macam, nggak ada salahnya semua rutenya di double check di Google Street View. Oke. Pasti. Nah, Jadi ini teman-teman. kalau Google Street View-nya ada, biasanya cenderung aman. Gitu. Kita ngomong ultra cycling ya, bukan event Kelana ya Om. Kalau event Kelana pasti nggak ada di Google Street View. Justru ya, kalau Street event View Kelana itu yang dicari ya nggak ada di Google Street View ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya itu ya tergantung gimana kita ininya aja, ngaturnya. Gitu. Nah ini kalau aku mau nunjukin kayak misalnya tadi petanya udah kita save ya. Ini tampilannya jadi tampilan view peta yang udah jadi nih. Saya dikasih link sama organizer atau sama apa untuk melihat petanya. Oh ini petanya. Nah ini ada, kita bisa export as file. Nah, ini bisa print map NQ PDF. Ya. Ini kalau misalnya aku coba print ya, dia akan tampilannya jadi kayak gini. Ini paper size-nya mau kita jadiin apa, A4, A3, A2 itu bisa. Kita A2 berarti rada gede ya kertasnya. Mungkin kalau buat briefing, buat apa itu bisa dipakai. Kalau memang mau jelasin. Terus mau nanti yang kelihatan angkanya tuh metriknya apa, imperial atau metrik. Nah kita kan pasti akan pakai metrik ya. Ini ada include Q-sheet. Nah ini semuanya ada orientasinya mau apa segala macam, ini bisa. PDF title-nya udah ada. Nah, Q-sheet option-nya juga bisa kita bikin. Nanti aku biarin as default aja, cuma buat nunjukin nanti jadinya kayak apa. Ya. Include maps in Q-sheet ini juga bisa kita pakai. Jadi kelihatan kayak bagian dari rute itu yang ada Q-sheet-nya dan ada keterangannya apa. Ini kita generate, kita submit. Dia bikin PDF-nya. Kemudian nanti begitu PDF-nya udah jadi, nanti aku tampilin. Jadi bisa sampai sedetail itu kita
kita apa namanya nyiapin rutenya gitu. Bahkan kalau kita mau bikin rada apa namanya rada tricky buat eventnya gitu, kita nggak kasih GPS, kita kasih aja QSIT ini doang. Jadi lu jalan pakai QSIT ini gitu. Kira-kira bisa nyampe nggak ke finish gitu ya. Tapi pernah itu waktu kita ada event cuman ya 100 kilo apa itu ada mungkin ada beberapa orang tanya, Mas boleh saya minta di print kan ya? Kita bingung karena memang tidak ada fasilitas itu gitu loh. Ya, ini kemudian aku udah jadi PDF-nya, ini screen-nya dia akan aku kasih lihat, dia akan jadi kayak gini. Beberapa Oh, halaman. I see. Ini gambaran rutenya, keseluruhan rute. Nah, ini beberapa hal detail yang memang karena dia kan nggak bikin QSIT-nya otomatis dari sistem ya. Tadi kita nggak nambahin manual. Kalau kita tambahin manual, kita bisa aja. Kita mau di setiap kilo ada QSIT bisa. Cuman ya kita mesti rajin aja. Setiap kilo kasih QSIT, tulis apa segala macam itu bisa. Dia akan keluar kayak gini. Jadi dan bahkan kelihatan sampai petanya dari mana ke mana segala macam dan nama-nama jalanannya juga kelihatannya sesuai dari yang ada di petanya gitu ya. Makanya ini kayak Labuan, harusnya kan Labuan ya, ini jalan raya Labuan, nggak lengkap. Tapi ya nggak apa-apa, paling nggak kita tahu gitu. Jalannya kemana dan kelihatan. Ini dari sini ada 8 halaman kalau nggak salah. Semuanya ada, jadi dari segala macam sectionnya tuh kelihatan. Petanya, titik QSIT-nya tuh ada di kilometer berapa, harus belok kemana tuh semua kelihatan. Jadi kalau tadi kayak Mas Yohan bilang mau minta di print kan gitu, ini bisa dipakai. Parkournya bikin ini terus jadi kan berarti ada satu map section parkour cuma 1 kilo gitu ya. Setiap parkour di start sama finishnya dibikin QSheet atau apa atau bahkan sebelumnya udah dibikin QSheetnya terus di print kayak gini. Nah jadi nih kayak misalnya ini parkour 1 gitu, parkour 2 gitu. Nah ini bisa jadi ada semua sectionnya ada bahkan sampai ada gambar petanya dan kelihatan peta besarnya gitu. Oh ya, teman-teman kalau mau bertanya silakan lah ya. Apa namanya open mic, raise hand nanti langsung open mic aja. Iya. Kita sharing ya. Iya. Silakan banget kalau mau tanya, mau langsung aja boleh banget. Nah, kalau kita balik lagi ke malam, Om Rifa mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Oke, nama saya Guantoro ya, Benedictus Guantoro. Saya mau nanya sedikit. Misalnya kita udah langganan, maksudnya kita ngambil misalnya fasilitas yang free lah ya. Terus kita udah buat nih, atau kita contoh kita pakai yang premium sebulan doang gitu ya. Kita udah buat nih, karena misalnya contoh ada kegiatan, contoh lah kita ngomong tentang Jawa gitu ya. Terus satu ketika kita nggak perpanjang nih bulan depan, karena kan bentang Jawanya udah lewat gitu ya. Terus satu ketika misalnya 2 bulan atau 3 bulan kemudian kita langganan lagi premium, ya kan? Nah ternyata itu peta yang dulu kita pernah buat hilang atau maksudnya tetap ada, tapi nggak ditampilin. Tetap ada ya. Semua peta yang kita buat itu tetap ada. Jadi antara bedanya antara yang free sama premium ini biasanya hampir di semua platform juga kayaknya sama lah. Cuman bedanya fitur-fitur yang ada itu kalau misalnya kita lagi langganan premiumnya udah habis nih, misalnya masanya cuma sebulan ya, terus udah habis sebulan, ada fitur-fitur yang kayak tadi aku kasih lihat untuk ngeprint QSheet tadi itu nggak kan kalau kita pakai yang free. Tapi macam yang udah kita buat di sini ada QSheet-nya macam-macam ya tetap ada. Begitu kita langganan premium premium lagi ya segala macam fitur yang premiumnya akan bisa kita pakai lagi. Yang lamanya pun tetap ada, maksudnya nggak dihapus gitu. Oh iya, oke. Tetap ada. Oke, iya. Yuk, makasih ya Om Rifa. Yuk. Gitu. Jadi aku kalau ada yang mau tanya lagi silakan ya. Aku sambil lanjut mungkin ngejelasin beberapa apa namanya fitur yang memang biasanya sering kayak misalnya di sini juga biasanya kadang-kadang kita mau lihat di section ini tuh seberapa besar doang sih kalau section ini elevasinya gitu kayak misalnya yang di rute ini ya ini tanjakan
si kotok yang terkenal itu begitu masuk dari sini. Nah, kita Anda melihat harus coba ini. kalau di sini itu kira-kira berapa sih elevasinya sampai turun ke Pelabuhan Ratu. Ini bisa kita select aja begini. Terus kita bisa lihat di sini apa namanya elevasinya berapa. Jadi kalau di tampilan kita lagi kerja ya. Kalau kita balik lagi ke tampilan yang peta yang sudah jadi kayak gini, yang ini. Nah, ini kan ini yang Cikotok nih, ya kan? Yang ini. Yeah. Ini kita highlight di sini, kurang lebih sampai di sini nih akan muncul. Di sini. Ini basically sih kalau ini sih bukan rute, kalau yang ini sih bukan fitur premium ya, tapi kayak yang orang biasanya kadang-kadang nggak tahu kalau di sini tuh bisa di highlight seperti ini. Biar lihat kayak gitu bisa lihat untuk di section ini doang. Gitu. Silakan teman-teman, ada yang tanya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Langsung aja. Mungkin silakan Om Budi Jerry. Halo, hey. Om, mau nanya sedikit. Ini kalau aku lihat ya, aku kan pemakai Strava nih. Ini sih jauh lebih powerful daripada Strava nih. Aku lihat beberapa keluhanku di Strava itu terjawabnya di sini banyak nih. Ada satu hal yang aku pengen memastikan, kalau misalnya aku pakai ilustrasi aja, misalnya dari titik A ke B, kita secara peta itu dipaksa oleh dia untuk lewati gini. Padahal sebetulnya kita pengen yang rute yang ini, tapi emang nggak ada di base map-nya dia atau dimanapun juga. Kalau dipotong kompas kayak begitu tuh, yang ini bisa nggak ya? Pengen tahu itu aja. Riva Riva ke masih mute mute. katanya. Ke mute. Yes. Bisa. Jadi bisa, Okay. sangat bisa. Ini aku kasih contoh ya. Aku balik lagi ke screen yang ini. Nah, let's say kita ambil yang sini deh, yang gampang ya, yang udah ada rutenya. Atau paling enak kita coba bikin rute baru. Rute baru yang di sini deh. Ya kita kerja dipakai yang unnamed route ini. Startnya misalnya dari sini. Start dari sini. Terus di sini aku pakai base map kan Google Map ya. Kalau kita mau lanjut terus saja kan berarti tinggal ke sini. Dia akan narik garis sendiri. Iya. Dia akan narik garis sendiri. Ini otomatis nih. Ya. Akan narik garis sendiri sampai ke sini juga. Nah, terus misalnya kita dari sini kita mau langsung ke sini. Misalnya ya. Gitu. Iya. Di sini kita tahu jalanannya lagi rusak atau nggak ada atau apapun gitu. Ini bisa, sangat bisa. Kayak di sini di sebelah kanan, ini kan tadi ada pilihan yang gambar mobil ya. Kalau berarti routing mode-nya driving. Kalau ini walking, ini sepeda. Kalau kita pilih sepeda biasanya hampir nggak bisa kepakai sama sekali. Nah, kalau kita pilih walking, dia akan nyari jalan yang selain jalan utama juga bisa kita pilih. Tapi kalau misalnya asumsi ini kita mau langsung ke sini ya, tarik garis lurus saja ke sini. Itu tinggal pilih yang drawing aja. Ya, kalau ini kan ini draw lines. Dari sini itu ke sini aja langsung garis lurus ya. Oke. Dan ini kita bisa lakukan di semua peta. Bisa di semua area. Dari sini kita mau ke sini ya bisa, mau ke sini bisa. Jadi ibaratnya free drawing. Oke. Ini bisa. Terus habis itu dari sini mau misalnya udah itu kita mau ke sini udah nyampe di jalanan raya lagi, terus mau balik lagi dikombinasi sama yang ini ya udah bisa. Ke sini dia akan otomatis nyari jalan raya lagi, balik lagi. Okay. Jadi ini bisa dikombinasi. Dan ini sangat-sangat berguna biasanya kalau ya memang ya itu kayak Om Jerry bilang rutenya kita memang harus lewat sini nih, apalagi memang banyak jalanan trailnya. Terus di sini juga kadang-kadang kita mau edit nih, mau kita ubah ini dari sini. Ini ada yang namanya add to route, ada control point, ada custom point. Nah, yang paling berguna ini dua ini. Kalau ini kita dari sini kita mau kita nambah klik di, let's say kita misalnya masih pilih yang ini ya, kita klik di sini, dia akan otomatis tarik garis lurus ke sini.
Tapi kalau misalnya kita pilihnya mode editnya itu control point. Nah, ini ternyata nggak lurus sini. Ini harusnya agak geser dulu ke sini. Ini kita tinggal taruh di sini, ada control point baru. Control point-nya kita klik, kita tarik ke sini. Oh, begini jadi jalanannya. Jadi nggak akan ngubah tuh control point yang udah ada. Dari sini, oh ini salah nih, kelewatan gitu. Ini kita tinggal klik aja control point-nya, dia bahkan hilang gitu. Kita tambahin lagi satu ada. Terus ini kita maunya tadinya nggak nyampe ke sini nih. Harusnya ke sini. Ya udah tinggal kita geser aja. Jadi ini tanpa ngerubah rute yang udah ada yang lain. Ya maksudnya mungkin di platform lain juga ada caranya gitu ya. Tapi di RWGPS kurang lebih sesimpel ini cara ngedit rutenya. Gitu. Jadi ya antara kita gambar rute sendiri sama nanti misalnya mode driving ya, berarti dia akan nyari jalan raya. Sama abis ini kita mau ganti mode jadi jalan kaki juga bisa. Sangat-sangat bisa. Ya misalnya kayak gini ya, kalau mode jalan kakinya memang nggak ada jalanan lain, dia akan selalu di tengah jalan. Tapi ini akan kelihatan biasanya kalau kita bikin rute yang jalanannya kita ada di tengah kota. Kalau kita pilihnya mode walking, dia biasanya garis sama titiknya ini akan selalu ada di pinggir, kayak di pinggir, gitu. Tapi kalau dia modenya driving, dia ya udah di tengah jalan. Gitu. Dan kadang-kadang juga untuk ngakalin kalau bikin rutenya lewat yang di daerah tengah kota Jakarta lah, atau kota-kota gede lah. Biasanya, ini kalau driving nggak bisa lewat sini ya. Pilih mode walking, beginin, bisa lewat sini. Karena kita tahu mungkin jalanannya memang bisa lewat situ. Jadi bisa dikombinasi beberapa mode. Dan bahkan warna ininya pun bisa diubah-ubah. Gitu. Jadi warna rutenya nih, kita mau ubah jadi warna biru juga bisa. Om Budi Jerry ini tukang ngulik soalnya nih. Iya, aku tahu Om Jerry pasti seneng ngulik-ngulik begini ya. Dan kelihatannya mau buka jasa usaha konsultan untuk 5.500, siapa yang berminat? Aduh. Jadi kurang lebih kayak gitu, sangat-sangat memungkinkan untuk ngedit rute. Oke. Bahkan dari let's say rute yang tadi nih yang ini. Dan ya kita kan bikin rute baru ya tadi. Terus kita ternyata mau balik ke rute yang sebelumnya yang kita lagi kerjain, ya tinggal kita pilih aja. Jadi yang ini nih nggak akan terganggu yang tadi kita bikin. Yang ini nggak akan terganggu karena di sini. Tapi kita lagi kerja di layer yang ini sekarang. Nah ini mau kita ubah-ubah lagi ya bisa dengan segala macamnya yang ada di sini. Yang jelas enak itu ada layer-layernya itu. Jadi biasanya kan harus beberapa sheet gitu. Nih pakai yang ini sheet ya, ini. Ini di satu window, kita nggak perlu pindah-pindah kemana-mana. Betul. Dia akan ada di sini terus. Iya. Ini gila sih, powerful nih. Ini kayak aku lagi ngegabungin Strava plus GPX Studio nih. Ini ada di sini semua. Iya, GPX Studio juga ada. Aku juga tahu itu pakai. Pernah nyobain juga. Ya, aku basically udah kayaknya hampir pernah nyobain semuanya gitu. Just out of curiosity ya. Oh nyobain. Kalau pakai ini tuh begini, pakai ini tuh begini. Gitu nah. Iya. Tapi so far ini dengan adanya pilihan base map-nya bisa diganti pakai Google Map, itu menyelesaikan masalah kita kemarin tuh Om Yohan. Iya. harus kerja beberapa window. Iya. Ini harus kayak misalnya nih, kalau misalnya kita select di sini ya, section ini misalnya. Nah, ini section ini. Nah, begitu kita select ini, di sebelah kanannya ini ada berubah. Ada pilih tuh tambahan pilihan kayak misalnya di exclude from metric kita ganti tipe. Misalnya di section ini ternyata surface-nya tuh adalah unpaved, kita ganti ini jadi unpaved. Jadi nanti di rute globalnya tuh kelihatan rute ini tuh unpaved karena kita tahu ini jalanannya sebenarnya unpaved atau ternyata jalan ini udah lama nggak diperbaiki pemerintah, kita anggap aja unpaved gitu karena bolong-bolong semua gitu. Bisa. Nah, ini jadi unpaved. Itu bisa. Nanti warna gambarnya juga jadi agak putus-putus gini, garis merah putus-putus merah putih. Beda sama yang paved, dia biasanya merahnya solid. Nah, terus kayak misalnya di sini terus kita mau crop misalnya ya, rute ini mau kita crop, kita keluarin. Kalau kita crop, udah ini jadi rute sendiri nih. Iya. Jadi rute sendiri. Gitu. Jadi banyak banget
fitur-fiturnya yang bisa kita pakai. Kayak misalnya ini kan tanjakan tanjakan Cikotok sampai Pelabuhan Ratu. Di sini kita mau flatten elevation, jadi berarti di sini nggak ada elevasinya. Terlihat tidak ada elevasi, ya bisa gitu. Kita anggap aja nggak ada elevasinya, gitu. Dia tapi ya ini lurus, jadi agak menipu sedikit gitu ya di rute elevasi gitu kan. Jadi jangan percaya kalau aku suka sering-sering teaser, oh ada gambar elevasi ini, nggak ada elevasinya nih. Bisa jadi aku lagi pakai ini kayak gini. Tapi Menarik ini ini, bagus Red. Bang. Soalnya yang tanjakan Cibaliung jadi kelihatan elevasinya, kalau dibandingin nama yang tadi kan langsung Cibaliung jadi kayak kosong gitu. Iya. Jadi banyak hal. Ini kayak aku salah satu lagi custom POI ya. Kayak misalnya kita mau di titik ini, kita mau misalnya di sini ada hotel apa. Kita bisa mau taruh di sini misalnya ada aid station gitu, apa namanya, apa nama lokasinya, apa deskripsinya apa, ini kita bisa tulis sendiri. Kalau ada websitenya, ada fotonya kita bisa taruh, dan ini nanti akan muncul juga di QSheet kalau kita print. Gitu. Bisa kita ini juga di QSheet, masuk ke QSheet. Jadi apa namanya, macam-macam, sama kayak custom queue tadi. Ini kalau kita mau ada yang kayak gini-gini nih kan udah ada ya queue-nya kayak gini. Nah ini kayak di sini kita mau tambahin queue apalagi, itu bisa belok kiri, belok kanan, apa segala macam, control point, first aid atau apa itu bisa. Tinggal kita tambahin misalnya di sini adalah first aid gitu ya. Ada notes-nya, ada deskripsinya, mungkin ada apalah gitu, bisa kita masukin di sini. Jadi kalau kita mau bikin ride plan bisa lebih detail ya? Bisa banget. Makanya kayak aku bilang tadi, mau setiap kilometer kita taruhin queue, kalau memang kita mau ya bisa, ya kita jadi mesti lebih rajin aja. Gitu, masukin satu-satu. Atau kayak beberapa section yang kita misalnya, oh di section ini jalanannya agak rusak gitu ya. Panjang 500 meter atau sepanjang 200 meter. Atau ya karena ada, ya udah kita bisa add queue, kayak yang tadi ini, kita lagi custom queue atau ya, masukin di sini di section ini jalanannya rusak. Kayak misalnya apa gitu, entah harus U-turn atau danger misalnya, itu sangat-sangat bisa danger. Nah kalau itu diaplikasikan kalau di Cyclocom kan otomatis kan biasanya kan flat kan, semua hilang kan ya kayak gitu semua. Nah tapi kalau akhirnya kita backup, kita kan biasanya kalau anak-anak ultra kan jangan menggantungkan hidup kita sama satu device, itu kan wajib kan. Betul ya. Jadi kita biasanya backup di handphone ya, dengan menggunakan aplikasi ini. Ini berat nggak kalau di handphone? Kalau di handphone menurutku sih enggak. Jadi ya so far kita udah pakai aku udah pakai hampir 7 tahun lebih itu aplikasinya. Di handphone enggak berat. Tergantung juga handphone ya, macam-macam ya, tergantung handphone masing-masing, handphonenya juga yang gimana, terus masing-masing handphonenya udah penuh sama foto apa belum atau apa. Jadi kadang-kadang beberapa tips yang suka aku share juga ke teman-teman yang mungkin mau melakukan ikut either itu event atau apa touring ultra gitu ya. Handphone itu kalau bisa dihapus-hapusin yang nggak penting-penting, satu. Foto atau apa yang di backup dulu lah gitu, di backup. Terus kayak misalnya aplikasi yang diperluin apa, let's say misalnya ini RWGPS, dan tahu juga RWGPS memang bisa dipakai untuk nyimpen rute atau apa segala macam, itu bisa. Jadi dari kalau begitu nyimpen rute, otomatis nanti kan ada storage-nya akan kepake gitu. Jadi nggak berat sebenarnya. Terus selain backup pakai RWGPS gitu, yang ya ini in general lah, aku juga suka bilang tolong backup juga di Google Maps. GPS itu kan bisa diupload sebenarnya di Google Maps. Google Maps tuh ada my maps at google.com itu bisa diupload ke situ, ada rutenya di situ. Jadi in case bike-nya rusak, aplikasi radio GPS or apapun aplikasi yang dia pakai rusak, Google Maps-nya masih ada. Aplikasi Google Maps biasanya hampir nggak pernah rusak, gitu, hampir nggak pernah rusak kecuali internetnya nggak ada. Dan bahkan di Google Maps pun bisa download offline map. Offline ya.
kalau mungkin teman-teman ada yang belum aware gitu ya, itu ada dan itu bisa dipakai buat backup. Jadi itu yang biasanya juga kita mereka sering kasih suggestion gitu ke teman-teman. Cuman biasanya kadang-kadang suka ada yang nggak usah lah gitu ada. Biasanya begitu nggak usah lah gitu, terus tiba-tiba kejadian di tengah jalan ada aja yang nanya Bike.com saya rusak nih, petanya nggak nongol gitu atau apa gitu. Bener loh teman-teman ini, kita harus punya banyak backup plan ketika kegiatan ultra ataupun baik Iya. ride ya, karena faktor X kadang-kadang memang sangat berperan lah, kita sudah gini walaupun pakai Garmin yang seri terakhir pun kadang-kadang jangan salah, aku kemarin di Bentang, aku mau sharing sedikit di Bentang Jawa iya, kemarin ada beberapa peserta yang pakai Garmin seri terbaru. Bukan yang Edge yang gede ya, tapi yang agak kecil 840 kalau nggak salah. Cuman kayaknya mereka either ride-nya terus dilanjutin sampai 1500. Begitu mau di-save nggak bisa. Terus hilang. Atau ya. Jadi bayangin udah ride 1500 kilo, tapi nggak punya catatannya. Pengakuan di Strava. Itu saya sendiri juga pernah kejadian dulu, zaman dulu banget, tapi pada saat lari ya, udah lari, kebetulan lari agak jauh, larinya charity gitu ya, tapi kan pengen ya punya catatan GPX-nya gitu, bisa muncul di Strava atau apa gitu. Begitu mau di save di finish gitu, nggak bisa di save. Itu jam nggak saya bikin nggak mati 3 hari sampai cari tahu gimana caranya supaya di save, nggak bisa, akhirnya saya relain aja udah. 120 kilo atau apa gitu, jadi kan sayang ya gitu. Jadi mesti tahu juga kapasitas kemampuan dari alat yang dipakai, karena alat dia canggih mungkin ya, beli yang paling baru atau apa, tapi yang namanya alat teknologi itu pasti ada kapasitas maksimum gitu. Rute jarak 1500 kilo udah pasti akan, atau berapapun yang jaraknya udah lumayan jauh ya, biasanya akan membebani. Kadang-kadang rutenya mungkin 250 kilo tapi Q-sheet-nya banyak, waypoint-nya dibikin banyak sama yang ngasih rutenya, itu juga akan membebani Bike.com biasanya. Gitu. Dan biasanya yang disclaimer ya teman-teman, tadi bilang Garmin itu hanya salah satu, kebetulan saya ngalaminya tentang Garmin, tapi itu hampir di semua Bike.com itu semua cyclocom, baik dari yang bisa aku bilang dari yang mungkin harganya rada ekonomis, baik ataupun sampai harganya cukup fantastis gitu, dari yang mungkin pemain merek baru gitu sampai yang merek yang udah lama banget, problemnya semua sama gitu. Akan ada maksimum kapasitas dari dia bisa nampung waypoints, bisa nampung apa, itu ada, dan betul. PR kita masing-masing untuk cari tahu gitu. Ya salah satu cara untuk menghindarinya kalau riding jauh gitu, nggak usah langsung dihajar semuanya, nggak di save, cuma di pause doang gitu, takutnya error terus kemudian hilang. Mendingan kita punya potongan-potongannya tapi ada lengkap. Ya, silakan teman-teman, atau Om Jerry mau tanya lagi nih, kelihatannya menarik ini Om Jerry. Silakan Om Jerry, nggak apa-apa Om Jerry. Kita sharing and caring. Soalnya kadang-kadang kalau kita ngelihat YouTube ya, itu beberapa kali penjelasannya kadang-kadang kan kita nggak bisa bertanya secara langsung. Kesempatan monggo Om Jerry. Ya, I feel you. Pernah ngalamin tuh yang hilang panjang. Iya kan? Mau ibaratnya mau sombong nggak bisa, nggak ada buktinya. Iya. Doang gitu. Tapi ya lagi pula pakai ride with GPS ini bisa digabung lagi anyway gitu kan. Betul gitu. Jadi nanti kita punya potongan-potongan kecilnya terus digabung lagi rutenya gitu ya. Terus sebenarnya ada juga biasanya kalau GPX sekedar digabung doang, kadang-kadang begitu kita mau upload ke Strava, Strava-nya nolak karena nggak ada timestamp start sama finishnya atau apa segala macam. Itu biasanya ada online tools lagi, yang udah sering ngulik biasanya tahu. Go to Strava itu bisa dipakai buat nambahin at least start timestamp-nya, jadi bisa diupload ke Strava. Karena Strava nggak akan terima GPX kosongan, dalam arti nggak ada waktu mulainya atau apa tuh, dia nggak akan bisa. Harus ada timestamp mulainya kapan, terus estimasi speednya berapa, finishnya kapan, gitu tuh harus ada, baru bisa diupload ke Strava. Itu ada online toolsnya dan banyak sebenarnya yang bisa dipakai untuk nambahin itu.
Mas ya kadang-kadang banyak yang kurang belum tahu aja gitu. Jadi pasti aku suka kasih tahu, udah cobain Stop, pakai stop, ini. stop, Om. Ini baru ada pelindung red ya, Om. Ini berarti tuyulnya banyak nih nanti. Suka upload. Pelindo Red acara online itu kan sering Iya. dimanfaatkan. Jadi ya apa Om, namanya gitu. Ada yang mau tanya lagi mungkin? ayo Gak kerasa lo silakan udah jam teman-teman. 9 aja. Iya, kalau enggak ke apa namanya kita akhiri. Kalau tidak ada yang mau tanya lagi, eh, terima kasih teman-teman, Om Budi, Om Benedictus, terus teman-teman tadi saya lihat juga The Smiling General ada ini tadi masuk tahun 2024 waktu saya ikut tentang Jawa itu The Smiling General. Itu temennya Om Rifa. Selamat malam. Jadi terima kasih sudah bergabung dan nanti akan rekamannya sehingga akan kita record di YouTube biar bisa diulik lagi kan. Resumenya kalau menurut saya ini termasuk yang paling powerful sih untuk kalau bikin kita yang suka hobi bikin rute dan mengurangi faktor-faktor prank kalau saya lihat karena banyak bantuan ya banyak tool-tool yang sebenarnya kalau tadinya harus berlayar-layar kita harus pakai 2 layar besar ini sekarang jadi bisa dalam 1 layar sangat mudah. Terima kasih teman-teman yang telah hadir dan thank you Om Rifa dari Bentang Jawa, teman-teman Bentang Jawa lainnya sangat bermanfaat ilmunya dan bisa sharing tentang bagaimana bikin peta digital untuk berbagai macam kegiatan. Terima kasih, ditunggu tim Bentang Jawa di Mangewatus, Jogja. Terima kasih banyak teman-teman, makasih banyak Mas Yohan, makasih banyak semuanya yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Oh ya, terima kasih. Terima kasih.